Pemerintah tengah menyiapkan paket insentif kendaraan listrik untuk tahun 2026. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema insentif tersebut. Program ini nantinya akan menyasar sekitar 500.000 motor listrik, serta kendaraan listrik roda 4. Meski begitu, pemerintah belum mengungkap secara detail seperti apa bentuk insentif yang akan diberikan, berapa besar nilainya, maupun kriteria kendaraan yang bisa mendapatkan fasilitas. Yang jelas, pengumuman paket insentif tersebut ditargetkan dilakukan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengumumkan langsung paket tersebut dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan. Namun, di tengah persiapan insentif kendaraan listrik ini, muncul satu hal yang cukup menarik. Mobil hybrid belum masuk dalam rencana tambahan insentif. Purbaya mengatakan, sejauh ini yang dibahas pemerintah adalah kendaraan listrik atau EV. Pemerintah juga masih membahas cakupan kendaraan listrik yang akan mendapatkan insentif, termasuk kendaraan dengan teknologi baterai berbasis nikel maupun litium. Artinya, pemerintah tampaknya ingin memberikan dorongan lebih besar kepada kendaraan listrik murni berbasis baterai atau BEV. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan alasan berbeda. Menurut Airlangga, pemerintah belum memberikan tambahan insentif untuk mobil hybrid karena pertumbuhan penjualan dan produksi kendaraan hybrid sudah menunjukkan hasil positif. Bahkan, sebagian besar mobil hybrid yang beredar di Indonesia telah diproduksi secara lokal. Airlangga menilai, tujuan pemberian insentif sebelumnya, yaitu mendorong produksi lokal dan meningkatkan kandungan dalam negeri, sudah tercapai. Dengan kata lain, pemerintah melihat industri hybrid sudah mulai mampu berkembang tanpa harus mendapatkan tambahan dorongan fiskal. Padahal, kendaraan hybrid sebenarnya masih memiliki posisi penting di tengah proses transisi menuju kendaraan listrik. Teknologinya memungkinkan kendaraan menggunakan kombinasi mesin konvensional dan motor listrik. Dengan infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas, hybrid dianggap menjadi salah satu pilihan bagi konsumen sebelum sepenuhnya beralih ke mobil listrik berbasis baterai. Airlangga bahkan menyebut, penjualan hybrid terus meningkat karena teknologi tersebut menjadi solusi di tengah keterbatasan infrastruktur. Data industri menunjukkan tren tersebut. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil hybrid dari pabrik ke dealer atau wholesale sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 42.366 unit. Angka ini meningkat sekitar 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 28.817 unit. Bukan hanya penjualan yang meningkat. Produksi mobil hybrid juga tumbuh. Pada semester pertama 2026, produksi HEV mencapai 57.234 unit. Jumlah tersebut naik sekitar 39,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 40.903 unit. Ini menunjukkan bahwa industri hybrid di Indonesia sudah memiliki basis produksi yang cukup kuat. Namun, kalau dibandingkan dengan mobil listrik berbasis baterai atau BEV, pertumbuhan kendaraan listrik murni justru jauh lebih agresif. Penjualan BEV sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 69.739 unit. Angka tersebut melonjak sekitar 80,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang berada di angka 38.576 unit. Produksinya bahkan mengalami lonjakan jauh lebih besar. Produksi BEV semester pertama 2026 mencapai 36.969 unit. Angka tersebut naik sekitar 260% dibandingkan produksi semester pertama 2025 yang hanya 10.262 unit. Jadi, ada dua gambaran yang terlihat. Hybrid sudah memiliki basis produksi yang lebih matang. Sementara BEV sedang mengalami fase ekspansi yang sangat cepat. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.